Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari yang begitu mulia, juga berada di tempat yang mulia, serta dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. 3 kemuliaan pada kesempatan ini Allah berikan untuk kita, untuk senantiasa kita syukuri, apalagi kita sudah hari demi hari menjelang Dzulhijjah untuk merayakan hari Idul Kurban. Kita membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bentuk rasa syukur kita Allah Subhanahu wa taala sampaikan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah memberikanmu nikmat yang begitu besar dan begitu banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Sehingga kita diminta oleh Allah, diwajibkan oleh Allah untuk mendirikan salat dan juga berkurbanlah. Maka rasa syukur kita ini tertuang banyak di dalam Al-Quran dan hadis. Namun banyak orang hari ini begitu galau, begitu banyak yang tersesat di dalam kehidupannya, sehingga tidak memiliki arah mau kemana kita ini. Di situasi pandemi, begitu banyak kehidupan yang belum bersemi. Bisnis-bisnis masih banyak yang tutup. Bahkan perusahaan-perusahaan besar yang dulu begitu besarnya sehingga banyak juga yang tutup. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya tidak pernah putus untuk kita. Kebersamaan bersama keluarga, kebersamaan bersama tetangga, itulah yang sebenarnya Allah inginkan untuk kita. Rasa syukur kita dengan Idul Kurban ini, insya Allah kita akan dapatkan kemuliaannya. Namun insya Allah khotib-khotib berikutnya yang akan menyampaikan keutamaan dari Idul Kurban. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menurunkan warisan terbaik untuk kita, yang dimana banyak di antara kita masih galau juga di dalam kehidupan ini. Banyak di antara kita memikirkan bagaimana kalau kerja hari ini untuk bisa makan hari ini. Padahal agama kita, Islam rahmatan lil alamin, memberikan kita cara, memberikan kita the way of life, bahwa what you plan today is what you get next day. Itu pepatah bukan dari Makassar. Bahwa ketika kita menanam hari ini, sesungguhnya itu yang akan kita tuai di kemudian hari. Tapi betapa banyak di antara kita masih memikirkan bagaimana bisa makan hari ini. Inilah yang harusnya Islam menjadi solusi untuk masalah demi masalah yang ada di sekitar kita. Ada 3 jenis visioner, orang yang berpikir bagaimana bukan hanya sekedar makan hari ini, tapi bagaimana mereka memikirkan hari-hari berikutnya. Ada 3 jenis. Yang pertama,
para penguasa. Para penguasa berpikir bagaimana 5-10 tahun ke depan dia memberikan dampak untuk negaranya. Setelah itu selesai. Tetapi ada visioner yang jauh lebih panjang cara berpikirnya dibandingkan sekedar penguasa secara umumnya, yang hanya berpikir dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada berikutnya. Tetapi visioner kedua ini insya Allah mudah-mudahan kita masuk di antaranya. Apa itu? Yakni para negarawan, para ilmuwan, dan para pengusaha. Mereka ini tidak berpikir bagaimana hanya hidup hari ini atau bagaimana berpikir hidup untuk 5-10 tahun ke depan, tetapi bagaimana mereka meninggalkan warisan terbaik untuk anak cucunya, untuk generasi-generasi berikutnya. Itulah yang mereka pikirkan. Tetapi belum cukup. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ternyata memberikan kita pelajaran besar bahwa ada jenis ketiga yang mudah-mudahan kita bisa mencontohinya. Visioner jenis ketiga ini adalah para nabi dan rasul serta para sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir mereka tidak berpikir hanya bagaimana hidup hari itu saja. Mereka tidak berpikir bagaimana meninggalkan warisan untuk anak cucu, cicit, cucu cacat sampai cocot sampai cacat. Tapi bagaimana mereka meninggalkan hingga 1500 tahun kemudian. Hari ini kita merasakan dampak yang begitu besar dari Islam rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang juga berpikir tentang harta dan tahta, tapi Rasul dan para sahabat tidak menjadikan harta dan tahta itu sebagai tujuan, tetapi menggunakannya hanya sebagai alat semata. Rasulullah dulu sebelum menjadi nabi adalah seorang pengusaha, seorang pedagang yang sukses. Ketika beliau menjadi nabi, beliau menjadi pemimpin, penguasa, sehingga harta dan tahta beliau bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Para sahabat pun akhirnya meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menjadi penguasa, ada yang menjadi gubernur, ada yang menguasai dunia, dan juga ada yang menguasai harta bisnis-bisnis yang lain. Tetapi mereka tidak menggunakan itu hanya untuk sebagai tujuan, tetapi mereka menjadikan itu sebagai alat, sebagai kendaraan saja. Supaya apa? Kita bisa menuju suatu cara berpikir yang tidak sama dengan cara berpikir visioner pertama dan yang kedua. Apa itu? Berpikir bagaimana hidup di hari-hari yang tidak bakal lagi kita bisa ulang hari ini, yakni hari kemudian. Di padang mahsyar kita akan dihisab dan kita akan menuju apakah kita masuk ke dalam surga atau jatuh ke dalam jurang neraka. Naudzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mewariskan harta kepada anak cucunya, tidak. Tetapi ternyata ada warisan yang jauh lebih baik dibandingkan sekedar harta, cinta dan tahta. Ada yang keempat, dan yang keempat ini yang paling banyak, dan ini yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini apalagi di akhirat kelak. Apa itu? Bukan harta, bukan tahta, dan juga bukan cinta, tetapi kata-kata. Tapi bukan cuma sekedar kata-kata. Mari kita cek bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah kata-kata yang dimana kalau kita baca ini setiap hari seusai kita melaksanakan salat kita, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika kita membaca ini, baru 2 kalimat, kumpulan kata demi kata, ternyata kita sudah membangun, menanam sebuah pohon di surga. Satu pohon. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Membacanya lagi sudah 2 pohon. Membacanya lagi
subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sudah 3 pohon. Pertanyaannya adalah, berapa banyak kita membaca zikir? Berapa banyak kita mengingat Allah sehingga kita bisa membangun istana di surga, menanam pohon-pohon di surga, sehingga kita kelak bisa memetik hasilnya, memetik buah-buah yang kita sebenarnya tanam sejak di dunia ini. Jadi jangan pernah remehkan kata-kata subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ketika kita membaca dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keutamaannya. Ini akan membuat kita diampuni dosa-dosa kita, walau itu sebanyak buih di lautan. Subhanallah. 100 kali. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Hanya 1 ayat itu, hanya 1 kalimat itu. Apa artinya? Kenapa bisa begitu agung, begitu luar biasa kalimat ini, kata-kata ini? Subhanallahi wa bihamdihi. Ada di dalamnya 2 jenis. Pertama, di dalamnya ada tasbih. Kita mensucikan Allah, maha suci Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, wa bihamdihi, dan segala puji hanya untuknya. Ternyata di dalamnya ada kata-kata di mana kita mensucikan Allah dan memujinya, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan untuk kita. Namun kata-kata tidak sekedar kata-kata. Setiap kata-kata di dalam Quran dan hadis itu bisa menggerakkan kita menjadi sebuah perbuatan nyata. Maka salah satu contoh perbuatan nyata adalah kita sholat dan mendirikan sholat serta kita berkurban. Karena kenapa? Ciri-ciri orang bersyukur atas harta yang dimilikinya, atas tahta yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fasholli li rabbika wanhar. Ini bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Membuktikan kata-kata yang selalu kita ucapkan, alhamdulillah, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dengan apa? Dengan salat dan berkurban. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah meremehkan kata-kata. Karena kata-kata yang membuat Indonesia bisa merdeka. Bung Karno hanya mengucapkan merdeka, Indonesia pun akhirnya merdeka. Walau saat itu belum jelas wilayah kekuasaan di mana. Tetapi merdeka dulu. Karena yang lain-lainnya akan disempurnakan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jadi kita wujudkan, walau kita mungkin hari ini belum cukup untuk berkurban untuk 1 orang, tetapi kita bisa kongsi dengan keluarga, tidak masalah. Buktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum bisa berkurban, maka jadilah bagian dari pemotongan hewan kurban. Itu juga pahala. Atau jadi bagian panitia kurban, itu juga pahala. Karena sama-sama, apalagi kalau kita meneruskan yakni dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Meneruskan seperti ketika kita mendapatkan kiriman chat, pesan di WA, kita tinggal meneruskan semata. Kita tinggal membagikan semata, tinggal klik tombol share, selesai. Karena tidak setiap orang mampu berkata-kata, tapi kita bisa meneruskan setiap kata-kata dari orang lain yang insya Allah bisa bermanfaat untuk sesama. Daripada kita hanya sekedar menulis status galau di sosial media, dan itu akan menjadi apa? Itu akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Mending kita menyampaikan hal yang baik, yang menginspirasi, yang memberikan dampak untuk sesama, walau kita belum banyak harta dan tahta kita. Apalagi kalau kita memiliki harta dan tahta, tentu kata-kata kita akan lebih berbobot, tentu kata-kata kita bisa lebih didengar. Tentu ketika kita menguasai yang namanya tahta, Islam ini tidak dipandang enteng lagi. Kalau kita menguasai harta, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik harta, kata Rasulullah, ada di tangan orang-orang yang beriman.
ada di tangan kaum orang-orang yang beriman. Sayangnya kita beriman tetapi belum tentu kita berharta. Maka kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita yang menguasai harta dan tahta? Ingat, harta dan tahta tidak perlu sampai ke hati, tapi harta dan tahta cukup sampai di tangan. Dan di mana tangan-tangan ini yang akan menggerakkan kebaikan demi kebaikan, insya Allah, di mana Islam akan tersebar di seluruh penjuru dunia kembali. Kejayaan Islam akan kembali seperti sedia kala. 8 abad lamanya Islam berkuasa, tapi sayangnya rontok karena keegoan kita terhadap harta dan juga tahta. Sebagai penutup atas khutbah kali ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah hadits sebelum Rasulullah meninggal. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, yang dimana para sahabat meneruskan lewat lisan-lisannya dan dituliskan di dalam sebuah kitab demi kitab. Maka banyak hadis yang itu tertuang di dalam buku-buku. Coba kalau tidak ada buku yang tertuang, maka kita tidak akan pernah membaca. Al-Quran di dalam mushaf kita baca. Apa kata Rasulullah? Semoga ini menjadi penutup yang membuat kita terus terngiang-ngiang. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum say'aini lan tadillu ba'dahum. Kutinggalkan di tengah kalian bukan warisan harta dan tahta, kata Rasul, tapi kutinggalkan di tengah-tengah kalian 2 perkara semata, yang jika kalian mengikutinya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Tidak akan tersesat selama-lamanya, kata Rasulullah. Apa itu? Kata Rasulullah, Kitabullahi wa sunnati, Al-Quran dan hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.